Sesaat setelah laporan keuangan kuartal 3 rilis, tanggal 30 Oktober lalu, harga saham Sido langsung ambruk 10,14% dari harga penutupan hari sebelumnya. Dan sampai saat video ini dibuat, tanggal 2 November, harga saham Sido masih melanjutkan penurunan hingga total sudah minus 14,4% dalam waktu 3 hari terakhir. Ternyata, kalau kita lihat di sini, pasar merespon sangat negatif nih terhadap hasil kinerja keuangan kuartal 3 Sido. Memangnya seburuk apa sih? Dan kalau sudah begini, sampai harga berapa nih harga saham Sido ini bisa berpotensi buat jatuh? Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada message investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham Sido update kuartal 3 tahun 2023. Apa yang terjadi dengan fundamentalnya dan sampai harga berapa saham Sido ini baru mulai layak buat diinvestasikan. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham Sido. Sebelumnya, saya info dulu nih, kalau sekarang RDV ada versi terbarunya yang sudah jauh lebih lengkap, tampilan lebih menarik, dan lebih mudah digunakan ya. Nah, versi barunya adalah RDFE+. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten, termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Oh ya, just info, RDV Plus ini sudah mulai bisa dipesan ya. Sudah ada 650-an lebih emiten yang sudah direkap data kuartal 3 tahun 2023-nya. Nah, buat teman-teman yang mau kita tarik, detailnya bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham Sido dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham ini dengan saham yang mau kita analisa. Ya, kita ganti Sido. Nah, setelah di-enter, langsung muncul ya semua informasi penting dan kondisi fundamental perusahaan dalam waktu 10 tahun terakhir. Semua sudah dalam miliar rupiah semua. Di sini juga ada versi yang updatean kuartal terakhir beserta dengan versi yang sudah disetahunkan ya. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, buat Sido di sini kita bisa lihat ya kode sahamnya Sido. Nah, perusahaannya adalah industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk. Nah, per video dibuat, kapitalisasi pasar ya atau market cap ada di angka 14,7 triliun, masuk ke sektor indeks health dan subsektornya pharmaceutical. Nah, buat IPO sendiri juga sini kita bisa lihat ya, ternyata Sido ini sudah IPO sejak tahun 2013 lalu. Harga sahamnya saat ini di Rp492 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, masuk ke grafik historis, masuk bagian laba rugi. Kita lihat dari sisi laporan penjualan sales atau revenue dulu nih. Nah, di sini kita bisa coba lihat ya, ternyata kalau kita tarik dalam waktu 10 tahun terakhir, saham Sido ini sampai update ke tahun 2021, itu kinerjanya naik terus ya. Seperti anak tangga, dari tahun 2014, naik, sampai tertingginya itu saat pandemi. Di tahun 2021 mencapai 4 triliun untuk sales atau revenue-nya. Namun kalau kita coba lihat di sini, pasca pandemi itu justru malah mengalami penurunan ya untuk Sido ini. Di tahun 2022 mencatatkan sales cuma 3,8 triliun, dan di kuartal 3 terakhir ya, tahun 2023, itu cuma 2,3 triliun. Dimana kalau angka sales update kuartal 3 ini disetahunkan, itu cuma mencapai 3,1 triliun rupiah aja nih. Atau mengalami penurunan sebesar 18,55% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di bawah sini juga kita bisa lihat ya, untuk CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate-nya sejak tahun 2014 itu mencatatkan kenaikan sebesar konsisten 4,07%. Nah, dengan angka CAGR ini kita bisa melihat pertumbuhannya ya, sejak tahun 2014 yang 2,1 triliun mencapai 3,1 triliun, itu kalau dipukul rata, setiap tahunnya kurang lebih naik 4,07%. Nah, penurunan sales ini bukan merupakan hal yang baik ya buat Sido, apalagi waktu dulu itu Sido itu dianggap sebagai perusahaan yang growth company, di mana growth-nya itu cukup tinggi, sedangkan 2 tahun terakhir itu mengalami penurunan yang cukup signifikan kinerjanya. Bahkan di update tahun 2023 yang disetahunkan ini ya, 3,1 triliun itu lebih rendah nih dibandingkan tahun 2020 lalu, atau bahkan sebelum pandemi. Nah, sekilas dari data penjualan sales ini aja kita udah bisa kelihatan ya, kenapa pasar itu merespon sangat negatif dengan update laporan kuartal 3 terakhir perusahaan. Ya gimana enggak, kinerja tahun 2023 terakhir ini itu lebih rendah dibanding tahun 2020 ya. Nah, ini dari sisi penjualan ya, atau sales dari Sido selama tren 10 tahun terakhir. Tidak baik hasil update kinerja yang terakhirnya. Nah, kita coba lanjut gimana dengan kondisi laba kotornya atau gross profit-nya. Ternyata sama, mengalami penurunan juga, bahkan di sini penurunan lebih tinggi nih.
year on year-nya itu berpotensi turun sebesar minus 21,83%. Dari tahun 2022 yang 2,1 triliun, di tahun 2023 berpotensi cuma 1,6 triliun aja nih. Nah, kondisi ini juga kurang lebih sama ya, lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2020 yang sempat mencatat 1,8 triliun rupiah. Nah, kalau dilihat, memang tahun 2023 ini kan tingkat inflasi itu lebih tinggi ya. Nah, di mana bahan baku untuk pembuatan bahan-bahan atau produk SIDO juga pastinya mengalami kenaikan yang otomatis menggerus laba kotor perusahaan. Nah, jadi memang cukup mencemaskan ya. Di satu sisi penjualan perusahaan itu berkurang, tapi beban bahan baku itu naik, jadi menggerus laba kotor perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut gimana dengan kinerja laba usahanya ya, atau operating profit. Selama 10 tahun terakhir juga sama nih, mengalami penurunan, bahkan lebih parah. Mencapai minus 29,62% dibandingkan dengan kinerja tahun lalu. Yang tadinya awalnya 1,3 triliun, sekarang tinggal 980 miliar aja. Nah, laba operasi yang turun ini juga pasti ada kaitannya dengan tingkat inflasi yang meninggi ya. Di mana di sini terlihat ada peningkatan beban marketing, beban biaya karyawan atau gaji, dan sebagainya, sehingga menggerus laba usaha perusahaan. Dan finalnya, tentu kita coba lihat bagian dari sisi net profitnya ya. Laba bersih perusahaan juga mengalami penurunan nih, mencapai minus 29,20% kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2023 ini, angka 782 miliar ini ternyata lebih parah ya, dibandingkan dengan kondisi 2019 yang sebelum pandemi. 2019 mencapai 808 ya miliar rupiah net profitnya, tapi ternyata di tahun 2023 yang disetahunkan cuma 782 miliar rupiah aja. Kalau kita bandingkan dengan tertingginya di tahun 2021, 1,2 triliun itu sudah terpangkas hampir 50% ya, tinggal 782 miliar rupiah aja. Nah, lanjut kita lihat dari sisi beban keuangan ya, atau beban bunga dari perusahaan. Nah, di sini kita lihat angkanya kecil-kecil ya. Nah, ini merupakan hal yang bagus karena memang SIDO itu terkenal punya hutang yang rendah ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi memang nggak ada masalah ya dari sisi beban bunga atau keuangan perusahaan. Nah, lanjut kita coba lihat dari tren EPS-nya nih selama 4 tahun terakhir. Nah, di sini kalau kita coba lihat grafiknya itu cukup menarik ya. Ternyata memang SIDO ini punya tren nih, di mana kuartal 1 itu biasanya lebih tinggi dibandingkan kuartal 2. Sedangkan kuartal 3 sudah mulai kenaikan dan kuartal 4-nya lebih tinggi lagi. Nah, tahun 2020 polanya seperti ini ya, turun naik lagi. Tahun 2021 juga sama, turun naik lagi. Di tahun 2022 juga sama ya, turun dulu baru naik lagi. Nah, tapi di sini kalau kita coba masuk ya, versi yang tahun 2023-nya itu trennya agak beda nih. Dimana kuartal 1 itu Rp10, kuartal 2 turun jadi 5, tapi kuartal 3-nya itu nggak balik naik ya, tapi tetap stay di bawah sini. Nah, ketidaksesuaian tren yang terjadi ini ya di tahun 2023, menurut saya tentunya menjadi ketidaksesuaian ekspektasi para investor. Di mana investor merasa harusnya kuartal 3 itu lebih tinggi dibandingkan kuartal 2. Tapi nyatanya malah kondisinya lebih rendah ya, atau sama dengan kuartal 2. Sini juga kita bisa lihat ya, kalau versi disetahunkannya tahun 2020, banding tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 ini setahunkan, ternyata memang trennya itu drop cukup signifikan ya. Dari Rp56 sekarang tinggal Rp26 aja. Jadi sangat cukup disayangkan dari segi kinerja keuangan perusahaan untuk SIDO di tahun 2023 ini. Nah, itu tadi ya dari sisi profitabilitas. Sekarang kita coba ngevaluasi dari sisi neraca perusahaan. Nah, laporan neraca kita masuk ke sini. Nah, laporan neraca ada 3 komponen ya. Ada aset, ada hutang, dan ada modal. Kita lihat dari total asetnya dulu. Ternyata di update yang kuartal terakhir ya, 2023 di sini mengalami penurunan nih sebesar minus 8%. Jadi ini bukan merupakan hal yang bagus juga. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, pecahannya ya, ada aset lancar. Aset lancarnya minus 13% ya, dari 2,1 triliun tinggal 1,8 triliun. Lalu kemudian untuk aset tidak lancarnya juga turun ya, 1,71%. Dan tentunya ini bukan merupakan hal yang bagus ya buat sebuah perusahaan. Di sini kita bisa lihat untuk dari sisi total hutang ya, total liabilitas di sini turun signifikan 40-an%. Nah, kalau perusahaan hutangnya turun itu bagus ya. Dari yang awalnya 576 miliar, sekarang tinggal sisa 345 miliar. Nah, ini merupakan hal yang bagus karena tingkat hutangnya semakin kecil. Nah, lanjut, penurunan 40% ini ternyata disumbang dari total liabilitas jangka pendek yang turun ya, minus 43%. Tapi kalau kita lihat dari sisi total liabilitas jangka panjang ya, ternyata mengalami kenaikan nih, sebesar 19,29%. Tapi kalau kita lihat di sini juga cukup kecil sih ya, angkanya nggak terlalu signifikan. Dari 35 miliar naik jadi 42 miliar. Nah, ini dari sisi liabilitas ya, atau hutang bagus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekarang kita lihat dari sisi modal perusahaan. Nah, sayangnya ternyata modalnya juga turun nih, minus 2,81% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu seperti anak tangga juga ya, naik. Tapi ternyata sekarang mulai turun ya kinerja neracanya. Nah, selanjutnya sekarang kita coba evaluasi dari sisi kas perusahaan ya. Kas perusahaan juga ternyata mengalami penurunan nih, 15,15%. Dari yang 923 miliar sekarang tinggal 783 miliar aja. Dan kalau kita lihat di sini ya, ternyata posisi kas di tahun 2023 ini merupakan angka yang terendah ya selama 10 tahun terakhir.
nggak pernah tuh nyentuh 700-an miliar, kecuali tahun 2023 ini. Lanjut dari sisi piutang perusahaan ya, mengalami penurunan juga ya, piutang sebesar 9,96%, ini juga merupakan hal yang kurang bagus ya. Karena kalau angka piutang ini menurun, itu juga ada potensi atau indikasi sales yang menurun ya, berarti permintaannya itu berkurang, sehingga piutangnya ikutan turun. Nah, gimana kalau dari sisi persediaan perusahaan? Nah, persediaan juga kita melihat makin lama makin tinggi ya. Meskipun di tahun 2023 itu menurun, tapi persediaan ini baiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi. Selama 7 tahun terakhir aja, angkanya cuma berkisar di antara 200-300 miliar aja. Tapi di 3 tahun terakhir, itu sudah menyentuh 400-500 miliar ya, untuk persediaan lancarnya. Nah, semakin tinggi persediaan lancar perusahaan, itu berarti stok di gudang itu semakin lama nggak kejual ya. Jadi numpuk gitu di gudang. Nah, kalau kita perhatikan juga dari sisi nilai buku per lembar sahamnya ya, juga mengalami penurunan, tapi ini penurunannya menurut saya cukup wajar. Karena di tahun 2020, seperti yang kita tahu, untuk Sido ini ada stock split ya. Jadi memang tiba-tiba drop seperti ini. Nah, Sido ini juga tergolong yang rutin bagi dividen. Kalau kita lihat, selama 10 tahun terakhir juga rutin membagi dividen ya. Meskipun memang nggak setinggi tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun 2020 maupun tahun 2017. Nah, oke, tadi ini barusan kita ngevaluasi soal neraca perusahaan ya, juga terlihat kayaknya kurang baik di tahun 2023 ini. Lanjut ke laporan selanjutnya adalah laporan arus kas perusahaan. Nah, kita masuk ke laporan arus kas. Kita tinggal klik di sini ya. Nah, arus kas juga ada 3 ya, cash flow from operation, from investment, dan from financing. Sekarang kita coba lihat yang from operation dulu nih, atau total arus kas dari aktivitas operasi perusahaan. Nah, kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, angkanya juga cukup bagus ya. Positif terus, nggak ada yang negatif. Nah, kalau angkanya positif terus seperti ini merupakan hal yang bagus ya. Itu tandanya uang lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis tentunya kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Cuman sayangnya di tahun 2023 ini meskipun positif, cuman penurunan aja nih, hampir setengahnya lagi. Tapi sekilas masih belum ada masalah, dari segi arus kas operasional masih tergolong sehat ya buat Sido ini. Oke, sekarang kita coba lanjut ke metrik arus kas yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi ya, atau cash flow from investment. Sini kalau kita sekilas lihat grafiknya, selama 10 tahun terakhir, angkanya negatif terus nih. Dan ini merupakan hal yang bagus kalau CFI-nya negatif. Kenapa? Karena kalau CFI-nya negatif, itu menandakan ada duit yang keluar untuk aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi itu kan baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi sekilas kalau kita lihat grafiknya di sini, Sido tergolong cukup ideal nih buat rasio CFI-nya, dominan negatif. Gak ada masalah buat CFI-nya, kita lanjut ke bagian arus kas yang from financing ya, atau CFF. Nah, di CFF ini selama 10 tahun terakhir angkanya juga negatif terus, dan ini merupakan hal yang bagus juga. Kenapa bagus? Karena kalau angkanya negatif itu menandakan kalau ada duit yang keluar nih buat lunasin hutang atau pembayaran dividen. Sini sekilas selama 10 tahun terakhir kita lihat angkanya bagus banget ya, berarti rajin nih lunasin hutang atau rajin bagi dividen. Jadi nggak ada masalah untuk laporan arus kas dari si Sido ini. Nah, kita udah lihat ya 3 laporan inti laporan keuangan perusahaan. Sekarang kita coba ngevaluasi rasio-rasio keuangannya nih. Masih bagus apa enggak sih si Sido di update kuartal 3 tahun 2023 ini. Nah, kita lihat dari sisi profitability marginnya dulu ya. Di tahun 2023 ini ternyata angkanya lebih rendah nih dibandingkan dengan 1 atau 2 tahun kemarin. Padahal kalau kita bandingkan ya, dari tahun 2014 lalu itu angkanya bagus nih, naik. Lalu kemudian sayangnya turun nih di 2 tahun terakhir. Posisi terakhir terbagus bisa kita lihat di tahun 2021 ya, di mana margin laba kotor atau gross profit marginnya itu di 57%, margin laba usaha atau operating profit marginnya di 39%, dan margin laba bersihnya di 31%. Sayangnya setelah 2 tahun setelah pandemi, malah turun, jadi tinggal 25% nih buat margin laba bersihnya. Sama ya, kondisi saat ini posisinya kurang lebih seperti di tahun 2018 atau tahun 2019 lalu ya, angkanya di sini. Jadi meskipun profitability marginnya cukup tinggi, tapi sayang sekali secara tren masih kurang baik ya, karena sifatnya itu turun atau downtrend. Oke, ini dari sisi profitability margin, sekarang kita coba lihat ROE-nya nih, gimana selama 10 tahun terakhir. Nah, ternyata ini padahal bagus ya, dari tahun 2014 naik sampai puncaknya tahun 2021 ya, di 36,3%. Sekarang dropnya cukup signifikan nih, tinggal 23% aja. Ya, meskipun bisa dibilang angka ROE 23% ini juga tergolong tinggi, tapi kalau trennya turun seperti ini, investor juga ragu-ragu ya, ngapain ngambil perusahaan yang sedang turun trennya. Ya, semoga Sido ini bisa cepat pulih ya, di mana akhir tahun 2023 atau 2024 nanti angkanya jangan sampai 23 lagi nih. Ya, bisa 28 atau 30 lah semoga. Nah, kita coba lanjut lagi ya ke rasio hutang terhadap modal atau debt to equity ratio selama 10 tahun terakhir, angkanya kurang lebih seperti ini. Angka di tahun terakhir angkanya tinggal 0,10 doang ya, ini sangat bagus sekali. Dengan angka 0,10 ini, itu menunjukkan kalau utangnya itu cuman posisinya 10% dari total modal perusahaan. Dan itu artinya sangat kecil kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut buat si Sido ini, jadi aman banget dari sisi rasio hutang terhadap modalnya.
Nah, kita coba lanjut, masih dalam mengevaluasi tingkat hutang perusahaan, kalau kita lihat cash ratio-nya ya, atau angka kas perusahaan dibandingkan dengan hutang lancar perusahaan, ternyata angkanya juga bagus nih. Masih jauh di atas 1, jadi sangat sehat sekali, sangat kecil kemungkinan buat gagal bayar. Lanjut untuk current ratio ya, aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar juga masih bagus, mencapai 6 kalinya, jadi ini sangat sehat juga. Dan yang terakhir juga ada quick ratio ya, kalau kita bandingkan aset lancar perusahaan dikurangi persediaan, dibagi dengan hutang lancar perusahaan, juga angkanya masih bagus banget nih. Jauh di atas 1, angka terakhirnya di 4,78. Jadi untuk masalah hutang, Sido nggak ada masalah sama sekali ya, bagus banget. Sini bahkan juga kita bisa lihat kalau kita bandingkan dengan hutang berbunganya ya. Hutang berbunga Sido ini sangat kecil sekali ya, bahkan sini angka rasio bisa sampai ribuan, ini sangat bagus sekali. Lanjut kalau kita evaluasi dari sisi dividen yield ya, selama 10 tahun terakhir, meskipun memang rutin bagi dividen, cuman sayangnya angkanya semakin mengecil nih. Di tutup buku tahun 2022 hanya membagikan 3% aja, dibandingkan tahun 2017 yang sempat mencapai 8,1%. Oke, jadi itu tadi kita sedang evaluasi kondisi fundamental Sido di update kuartal 3 tahun 2023. Jelas kita bisa melihat masih kurang menarik ya buat Sido di tahun 2023, sayang sekali trennya masih agak downtrend dari kinerja keuangan. Namun pertanyaan selanjutnya tentunya mengenai harga sahamnya ya. Apakah harga saham saat ini itu tergolong murah, harga wajar, atau kemahalan nih? Karena toh kalau kinerja turun tapi kalau harga sahamnya kemurahan ya masih boleh ya buat dikoleksi. Tapi lain cerita kalau kinerjanya turun tapi harga sahamnya kemahalan secara valuasi. Nah sekarang kita langsung coba cek aja ya ke rasio valuasi. Kita tinggal pindah ke rasio valuasi di sebelah sini. Nah, buat rasio valuasi ada beberapa, kita pakai yang populer dulu ya. Untuk rasio valuasi PBV yang pertama, kita bisa lihat nih, tren selama 10 tahun terakhir ternyata sempat naik tinggi, lalu kemudian turun ke angka 4,33 per video ini dibuat. Nah, rasio PBV ini kalau semakin turun itu semakin bagus ya, artinya semakin murah. Nah, di RDV Plus ini saya menggunakan dua simulasi ya. Simulasi yang pertama adalah rata-rata 5 tahun terakhir ya untuk rasio PBV-nya. Simulasi yang kedua adalah menggunakan PBV wajar yang secara umum. Nah, kalau kita mau ngevaluasi pakai strategi yang pertama dulu ya, rata-rata 5 tahunan PBV-nya itu ada di angka 6,4 ya. Posisi sekarang di 4,33, berarti ada tingkat diskon sebesar 32,3%. Nah, di mana kalau angka 4,33 ini balik ke angka rata-ratanya ya di 6,4, itu ada potensi gain atau kenaikan harga saham sebesar 47,8%. Dengan target penjualannya di harga Rp727 per lembar sahamnya. Saat ini kita bisa lihat ya, harganya di 492. Targetnya di Rp727 per lembar sahamnya kalau pakai metode yang 5 tahun rata-ratanya. Nah, sekilas di sini kita bisa lihat ya, untuk remarks-nya tergolong under value kalau kita pakai metode rata-rata 5 tahunannya. Nah, cuma menurut saya untuk rata-rata 5 tahunan ini buat kasus Sido itu kurang tepat nih. Kenapa? Karena Sido selama 3 tahun terakhir ya, kita udah lihat tadi kinerja keuangannya mengalami penurunan, tidak sekencang growth-nya setahun-tahun sebelumnya. Jadi kurang cocok kalau kita pakai rata-rata 5 tahunan, di mana tahun-tahun sebelumnya itu kinerjanya bagus, tapi sekarang atau 2-3 tahun terakhir itu kinerja lagi down atau drop. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan strategi yang kedua ya, yaitu pakai PBV fair secara umum, yaitu di angka 1. Nah, kalau misalnya angka 4,33 ini balik ke angka 1, maka ada penurunan nih sebesar 76,9%. Dengan fair targetnya di harga Rp114 per lembar saham. Ya otomatis harga saham saat ini tergolong overvalue atau kemahalan. Nah, meskipun menurut saya kita lebih cocok ya pakai PBV ini, pakai yang patokan yang fair ini, tapi untuk menyentuh angka 1 untuk Sido kayaknya agak terlalu ekstrim ya. Karena selama 10 tahun terakhir aja, Sido nggak pernah menyentuh angka di bawah 2 nih PBV-nya. Paling banter di 2,8 sampai 3. Nah, kalau misalkan kita pakai fair-nya ya, kita hitung 3 aja ya, nggak sampai 1, berarti kita tinggal kali 3 aja nih, Rp114 kali 3, itu kurang lebih di 300-an perak ya, atau 300-an rupiah harga wajar Sido untuk saat ini. Masih agak tergolong overvalue ya, karena harga sekarang di 492, tapi targetnya itu di kisaran 300-an kalau perhitungan kita tadi untuk PBV fair di angka 3. Oke, jadi buat saya pribadi untuk kasus Sido yang saat ini mengalami penurunan kinerja, untuk PBV-nya saat ini masih overvalue ya. Nah, lanjut ke rasio valuasi yang kedua, yaitu PE rasio ya. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir trennya seperti ini. Ini juga sama ya metodenya, kalau kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir, ternyata rata-ratanya di 19,59, average-nya cuma 3,7 ya untuk tingkat diskonnya, dan potensi gain-nya cuma 3,8% nih. Atau target jualnya di harga 511. Otomatis karena tingkat potensi kenaikannya cuma kecil ya, 3,8%, maka kesimpulannya adalah fair value untuk Sido saat ini. Ini kalau kita pakai strategi yang rata-rata 5 tahunannya. Kalau kita pakai strategi yang rata-rata umum ya, wajar, PE rasio itu di angka 10, maka ada potensi penurunan sebesar 47% nih, dengan target harga jual di Rp260. Yang otomatis kesimpulannya saat ini juga overvalue ya, kalau pakai patokan umum. Oke, jadi rasio valuasi yang pertama ya, PEV mengatakan overvalue, PE rasio juga mengatakan overvalue. Untuk rasio yang ketiga, ada di sini juga price to earning growth ratio.
Cuman sayangnya untuk rasio valuasi PEG ini buat Sido masih kurang cocok karena dari sisi earning growth selama 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan, jadi angkanya negatif semua, jadi nggak bisa kita pakai ya untuk rasio PEG ini. Lanjut ke rasio valuasi selanjutnya, ada juga yang namanya PCFR ya, atau Price to Cash Flow Ratio. Selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat angkanya juga cukup fantastis gede-gede ya, tergolong cukup premium atau mahal. Rata-rata selama 5 tahunan ya ada di angka 22,6, berarti punya potensi penurunan nih sebesar 6,6% dengan target harga jual di Rp460 atau fair value di sini. Cuman kalau kita mau pakai angka yang fair nih ya, secara umum itu PCFR ada di angka 8 ya, baru bisa kita katakan wajar. Kalau angka 24 ini balik ke angka 8, maka ada potensi penurunan sebesar 66% nih, atau fair targetnya di Rp164 yang tergolong over value saat ini. Satu lagi ada rasio valuasi juga yang sering saya gunakan, yaitu pakai EPS growth ya, dengan asumsi inflasi 10 tahun dan EPS growth sebesar 4%, ternyata juga mengalami hal yang sama ya, yaitu remarksnya over value dengan potensi penurunan sebesar 44% atau target harga jual di Rp276 per lembar sahamnya. Jadi secara bacaan rasio valuasi itu cukup konsisten ya, mengatakan kalau harga Sido saat ini tuh masih tergolong over value atau kemahalan. Nah, buat saya pribadi setelah melihat rasio valuasi seperti ini jadi makin kurang menarik ya buat saya pribadi buat koleksi Sido. Kenapa? Ya tentunya tadi kita sudah lihat ya, dari sisi tren kinerja keuangan itu lagi downtrend atau sedang turun, dan secara valuasi juga saat ini masih tergolong over value atau kemahalan. Nah, satu hal lagi yang juga menarik ya dari RDFV Plus ini, kita juga bisa komparasi dengan emiten lain. Setelah kita akan coba komparasi Sido sama kompetitornya, yang mungkin nggak langsung head to head, tapi bisa kita katakan sebagai kompetitornya, yaitu Kino ya. Nah, sini kita langsung pindah aja ya ke yang komparasi di sini, dan kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita compare. Kita delete dulu di sini, kita masukkan Sido, dan masukkan juga Kino ya, yang kurang lebih jadi kompetitornya si Sido ini. Nah, setelah di enter, maka langsung bisa kita bandingkan sebelah-sebelahan ya. Yang pertama dari sisi kapitalisasi pasar aja udah jelas menang Sido ya, di 14,7 triliun, Kino cuman di 2 triliun aja. Untuk sales growth-nya sayang Sido kalah ya sama Kino nih. Sido turun 18%, Kino malah naik di kuartal 3 ini 8,2%. Nah, meskipun salesnya kalah, tapi ternyata dari sisi net profit growth itu masih menang Sido ya. Sido cuma turun 29%, tapi Kino turun 108%. Dan seterusnya ya, jika kita bisa bandingkan secara grafik 10 tahun terakhir kinerjanya masing-masing, laba bersih, dan sebagainya. Jadi kita gampang kalau kita mau compare kinerja dengan saham lainnya. Dan tentunya seperti biasa ya, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham Sido versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, sekarang RDV ada dua versi. RDV Basic yang lebih terjangkau dan RDV Plus ini yang lebih lengkap dan premium. Saat ini sudah ada 650-an emiten yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Jadi masih hot banget, karena deadline perusahaan rilis laporan kuartal 3 itu baru di akhir Oktober kemarin. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, ada di kolom deskripsi. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung tanya-tanya by DM IG saya, atau cek toko hijaunya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.